Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ramdan Karim, tentunya di channel YouTube Ngelurdo. Oke, sobat tani, kali ini kita akan membahas tentang kerugian petani mentimun pembenihan ya, khususnya di daerah Banyuwangi, Kalibaru. Ini rata-rata petani mentimun pembenihan mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Apa sebabnya? Mari kita kupas tuntas tentang kerugian petani pembenihan mentimun di daerah Kalibaru, Banyuwangi bersama saya Ramdan Karim, tentunya hanya di channel YouTube Ngelurdo. Oke, sobat ngeluyur, pembahasan kali ini apa sebabnya petani mentimun pembenihan itu mengalami kerugian yang begitu fantastis dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dalam per hektarnya ya teman-teman. Bisa disimak untuk faktor kerugian sendiri, pembahasannya adalah tentang biaya dari tenaga polinasi. Ini inti tenaga polinasi karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak, otomatis biaya pengeluaran akan membengkak. Sedangkan pendapatan dari buah banyak faktor, yaitu tanaman yang mati, buah yang tidak maksimal, dan juga buah yang standarnya kurang di atas rata-rata. Nah, sedangkan untuk standar pabrik ya sobat tani, standar pabrik untuk pendapatan benih mentimun sendiri dalam 1000 populasi tanaman itu standar normal dari perusahaan berkisar antara 17 kilo per 1000 pohon, per 1000 tanaman. Sedangkan kenyataannya di lapangan rata-rata petani mendapatkan hanya 10 sampai 11, bahkan ada yang 9, tidak sampai 10 per 1000 tanaman, yaitu 10 kilo per 1000 tanaman. Nah, itu yang membuat para petani mentimun pembenihan di sini mengalami kerugian yang sangat fantastis. Contohnya seperti ini ya sobat tani. Tolong Mas di shoot ini timun. Nah, ini tanaman mentimun, buah mentimun dan juga tanaman mentimun ini mati sebelum waktunya. Mungkin bisa lebih dekat sedikit Mas ke buah. Nah, ini buah mentimun umurnya masih belum tua ya, cuman karena ini pohon tanaman sudah mati, ini disebabkan katanya teman-teman ini fusarium apa ya, yang layu satu batang, layu sekaligus, jadi mati sebelum waktunya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini setiap pohon untuk rata-rata dari perusahaan berkisar antara 8 buah sampai 12 buah normal ya. Tapi pada kenyataannya di sini kita hanya bisa melakukan buah hanya 6, 7, bahkan ada yang 4 atau 3 buah saja ya teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini buah hanya 5 ya, 5 buah. Sedangkan untuk tanaman yang ini masih segar ya teman-teman. Kalau tanaman masih segar seperti ini, buah otomatis dia akan segar, normal juga tuanya ya. Dia akan sampai mencapai finish puncak umur usianya akan mengalami kuning matang. Akan tetapi kalau mati sebelum waktunya, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini masih hijau ini. Ini tanaman pohon sudah mati sebelum waktunya. Ya, ini yang dinamakan mungkin kena penyakit fusarium, layu, penyakit layu. Oke sobat ngeluyur, di sini kita berbicara fakta di lapangan bahwasanya kita di sini sebagai petani mentimun pembenihan tidak mencapai target yang ditetapkan dari perusahaan. Untuk perusahaan sendiri menargetkan untuk titik normal, titik amannya 17 kilo per 1000 tanaman ya. Sedangkan kita di sini di lapangan yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang 9 kilo, 10 kilo, 13 kilo. Jadi untuk mencapai 17 kilo per 1000 tanaman sangat kesulitan. Maka dari itu petani di sini mengalami kerugian yang sangat fantastis. Oke, mari kita simak wawancara teman-teman petani mentimun yang lain. Oke teman-teman. Mau tanya Mas Andi, rugi berapa timunnya Mas? Kurang lebih 20, sekitar 20 juta. 20 jutaan ya. Tanaman berapa ribu?
sekitar 13 ribuan. 13.000. Iya. Perkiraan berapa hektar itu? Itu setengah hektar. Setengah hektar ya. Iya. Jadi penanaman timun pembenihan ini ruginya setengah hektar, tanaman 13.000, rugi 20 juta ya? Kira-kira ya? Iya. Oke. Makasih Mas ya. Iya, sama-sama. Halo, assalamualaikum. Saya petani timun pembenihan atau pembibitan. Saya menanam sebanyak 23.000 di atas lahan seluas 1 hektar yang memakan biaya sebanyak 132 juta, dan saya panen, saya merugi sekitar 50 juta. Kerugian saya disebabkan oleh faktor alam. Curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan timun-timun saya, lebih dari separuh dari tanaman saya, terserang layu fusarium, layu bakteri, yang akhirnya sangat berdampak kepada hasil polinasi timun itu sendiri. Dan akhirnya isi timun yang terserang fusarium mati sebelum tua, yang mengakibatkan hasil biji timun itu tidak mengisi dengan maksimal, yang akhirnya petani rugi yang relatif tinggi. Bisa dilihat ya teman-teman, ini semuanya rata-rata sudah mati sebelum waktunya ya. Bisa dilihat jelas ya teman-teman ya. Ini tanaman mati sebelum waktunya. Dalam satu baris mungkin bisa 2 sampai 3 yang hanya hidup, mencapai usia yang maksimal. Akan tetapi yang lain pada mati semua. Nah inilah yang bisa diakibatkan kerugian bagi para petani timun pembenihan. Selain itu juga buah ada yang 5, 3, dan juga banyak penyakit dan faktor yang lain, terutama faktor penyakit dan tenaga polinasi yang sangat membengkak. Untuk biaya sendiri ya teman-teman, per hektar kurang lebih kita menghabiskan antara 130 bahkan sampai 150 juta rupiah pembiayaan untuk timun pembenihan. Jadi kalau kita sendiri mengalami kerugian, mungkin hitung-hitungan kasar bisa mencapai 100 juta rupiah. Nah teman-teman sobat tani, bisa disimak di sini, bisa dilihat secara nyata ya. Ini fakta di lapangan, keadaan mentimunnya seperti ini ya. Jadi buah dalam satu pohon hanya 3 ya, hanya berbuah 3, 4, 5. Untuk mencapai 8 atau 9 sangat kesulitan karena banyak faktor ya. Kadang waktu polinasi tidak jadi, makanya gagal. Disinilah faktor kerugian petani mentimun pembenihan. Ini satu pohon seperti ini, fakta di lapangan ya teman-teman. Untuk saya pribadi ya teman-teman, kita tanam kurang lebih timun pembenihannya sekitar 46.000 ya. Blok 1 6.000, blok 2 10.000, blok 3 10.000, dan blok 4 yang ini terakhir 10.000. Kemarin kita tanam yang blok 5 10.000, akan tetapi karena kita hitung kerugian sudah mencapai segitu, jadi yang blok 5 kita cabut pada usia sebelum polinasi ya. Mungkin sekitar berusia 20 hari kita sudah buang yang 10.000 kemarin ya. Yang blok 5 nah kita kalkulasi sudah tidak bisa mencapai target, makanya blok 5 saya basmi, saya buang 10.000. Untuk saya sendiri pribadi kurang lebih dalam tanam 2 hektar tadi yang saya bilang 46.000, kerugian kira-kira mencapai 100 jutaan. Oke sobat ngeluyur, cukup sekian pembahasan video kali ini tentang kerugian para petani timun pembenihan yang ada di daerah Kalibaru Banyuwangi.
Semoga ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua dan bisa dijadikan sebagai pengalaman ya. Saya Ramadan Karim mengucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suka video dari Ngeluyur Tok, jangan lupa Like, comment, dan subscribe.